Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada pelajaran PPKN. Masih tetap Ibu sebagai pembimbing kalian. Pada pekan yang kedua ini Ibu akan melanjutkan pembahasan pada bab 4. Yang kemarin kita bahas subbab A, sekarang kita lanjutkan pada subbab B, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Karena kita membahas yang sama, masih bab yang 4, maka kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya sama. Sehingga di sini Ibu tidak perlu baca ulang ya. Seperti biasa, Ibu akan memberikan pembahasan, menyampaikan materi dengan menggunakan peta konsep. Untuk ini kalian harus menggunakan buku paket dan buka halaman 99 hingga 114. Dengan buku paket sebagai panduannya, kalian akan bisa mengikuti arah panah-panah ini. Dan jangan lupa kalian harus mengerjakan peta konsep yang belum ada penyelesaiannya ini ya. Sumbernya ya dari buku paket itu, maka tidak akan kesulitan. Ibu tidak akan memberikan kesulitan. Yang penting kalian harus mau baca. Dengan baca kalian bisa mengisi panah-panah yang kosong ini. Sebelum kalian mengetahui permasalahan, maka kalian harus tahu bentuk-bentuk keberagaman. Bentuk-bentuk keberagaman ada suku, adat istiadat, agama, dan antar golongan. Untuk keberagaman suku di sini kalian harus mengetahui kita kan punya ratusan suku dari Sabang sampai Merauke. Yang Ibu tanyakan sekarang, apa faktor penyebaran suku-suku itu? Kalian cari, sebutkan 3 faktor penyebaran suku-suku tersebut. Untuk adat istiadat itu biasanya bergabung dengan suku, sehingga dalam satu suku ada adat istiadat yang satu juga, di mana antara suku satu dengan suku yang lainnya memiliki adat istiadat yang berbeda. Nah di sini di dalam adat istiadat ada sistem kekerabatan, ada 3 sistem kekerabatan. Sebutkan dan beri contoh suku apa saja yang menganut kekerabatan itu. Kalian bisa mengetahui. Nanti kamu harus tahu sukumu apa dan kamu menganut sistem kekerabatan apa. Nah gitu ya, harapannya Ibu seperti itu. Kemudian keberagaman agama. Kita memiliki 6 agama resmi yang ada di Indonesia, yaitu agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Karena itu disebut agama resmi, sehingga tempat ibadahnya biasanya bisa selain oleh umatnya sendiri juga diadakan oleh pemerintah. Terus hari besarnya dijadikan sebagai hari libur nasional. Kemudian keberagaman antar golongan. Coba kalau Ibu tanya gini, kalau ada Nahdlatul Ulama atau NU Muhammadiyah, itu termasuk keberagaman agama atau keberagaman antar golongan? Silakan jawab di buku catatan kalian masing-masing, nanti kita bahas di Google Classroom. Pengaruh keberagaman bagi masyarakat Indonesia, ada pengaruh positif dan ada pengaruh negatif. Ibu ingin kalian bisa memberikan contoh pengaruh positif keberagaman masyarakat Indonesia dan 3 contoh pengaruh negatif keberagaman masyarakat Indonesia. Kita lanjutkan pada masalah yang muncul. Sebelum kita mengetahui permasalahan yang muncul, kamu harus tahu bentuk konflik dulu. Bentuk konflik sama dengan bentuk-bentuk keberagaman. Sehingga di sini ada konflik antar golongan, konflik antar agama, konflik antar suku, dan seterusnya. Yang Ibu inginkan di sini, kalian harus memberi 1 contoh konflik itu dan berikut sumbernya. Kamu dapatkan sumber itu dari mana? Nggak boleh ngarang. Jadi harapan Ibu dengan adanya konflik yang ada di Indonesia itu kalian bisa menentukan dan memilah-milah itu termasuk konflik apa. Kalau sudah tahu konflik itu, bentuk konflik itu konflik apa, maka penyelesaiannya akan terfokus pada konflik itu. Bisa selesai. Jadi harus peka dulu masalahnya itu termasuk bentuk konflik apa. Apa konflik antar suku, apa konflik antar golongan dan seterusnya. Ya, harus kasih 1 contoh berikut sumbernya ya. Kemudian penyebab konflik. Sebetulnya konflik itu tidak langsung pada kericuan, pada pertikaian, tetapi ada gejalanya terlebih dahulu. Dan Ibu ingin kalian bisa menyebutkan gejala-gejala konflik. Ada 6 gejala, sebutkan itu.
Nah, gejala-gejala itu akan menjadi potensi konflik, sehingga terbentuk menjadi 4 potensi konflik. Kalau kita tahu gejalanya sehingga menjadi potensi, maka pemecahannya akan mudah. Pemerintah akan mudah menyelesaikan masalah ini. Nah, gitu. Tapi kalau sampai terjadi berlarut-larut, itu karena ada oknum yang melindunginya. Dan hal itu akan merugikan. Siapa yang rugi? Kita yang bertikai. Ataupun yang tidak bertikai kadang-kadang terkena imbasnya. Maka hindari atau selesaikan konflik yang ada. Terutama jalan satu-satu yang tidak bisa dimiliki oleh negara lain atau bangsa lain, yaitu dengan musyawarah mufakat. Nah, di sini kalau sudah terjadi konflik, maka akan menimbulkan suatu akibat. Ada 4 akibat konflik. Kalian sebutkan, tulis di buku catatan kalian sebagai catatan PPKN. Lanjut ya. Nah, ini adalah pengembangan materi. Kalian baca ya. Kemudian yang disebut konflik itu apa? Ini kurang kaya, maaf ya. Yang disebut konflik, masalah yang dapat muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Kalau tidak ada masalah berarti tidak ada konflik dalam keberagaman itu. Memangnya ada keberagaman yang tidak menimbulkan konflik? Ya jelas ada. Misalnya dalam satu kelas kalian kan ada keberagaman. Dalam mengikuti pelajaran PKN ada konflik? Enggak ada pertikaian, enggak ada perkelahian. Kalian bisa, itu namanya keberagaman tanpa konflik. Begitu. Di sekolah kita kan terdiri dari banyak suku, banyak agama. Saat masuk sekolah aja, belajar bersama meskipun beda agama. Ini termasuk keberagaman tanpa konflik. Nah, gitu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konflik didefinisikan sebagai percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Gitu ya. Ini menurut tokoh Surjono Sukamto mengatakan ada 4 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya konflik. Baca. Kemudian ada sikap yang menjadi penyebab konflik, yaitu sikap primordialisme, sikap etnosentrisme, diskriminatif, stereotip, fanatisme, eksklusifme. Coba kalian artikan sikap-sikap ini. Apa arti sikap ini? Kemudian kalau kamu sudah tahu artinya, maka hindari sikap-sikap ini. Kemudian menurut tokoh yang sama, menyebutkan ada 5 bentuk khusus konflik. Tidak perlu kamu kasih contoh ya, tadi kamu sudah saya suruh membuat contoh konflik antar ras, antar dan seterusnya, cukup 1. Terjadinya konflik dapat menimbulkan sejumlah hal, antara lain nih, semuanya negatif ini, semuanya merugikan, yaitu perpecahan dalam masyarakat, rugi nih, kita hidupnya tidak tenang, kerugian harta, benda dan korban manusia, astagfirullahaladzim, kehancuran nilai-nilai dan norma yang ada, perubahan kepribadian, dominasi, hingga konflik ini memang menghancurkan ya. Jadi pahami, kemudian kita lihat di masyarakat lingkungan kita. Demikian uraian materi bab 4 subbab B, salin dan lengkapi peta konsep yang belum terselesaikan di buku catatan PPKN, terutama yang warna merah, kemudian ditambahi dengan tugas yang Ibu kasihkan dalam bentuk pertanyaan pada kalian. Selamat mengerjakan dan posting hasil pekerjaan kalian di tugas kelas dalam Google Classroom. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.